AC Milan membuat kejutan besar dengan merekrut bek muda asal Kolombia menjelang bursa transfer Januari. Transfer ini muncul tiba-tiba tanpa rumor sebelumnya sehingga banyak penggemar tidak menyangkanya. Nama Juan David Arizala sebelumnya hampir tidak pernah dikaitkan dengan Milan. Namun menjelang laga Coppa Italia melawan Lazio, terungkap bahwa kesepakatan untuk mendatangkannya sudah selesai. Beberapa jurnalis Eropa kemudian memastikan bahwa Arizala akan bergabung dengan Milan dengan biaya sekitar 3 juta euro, lengkap dengan klausul penjualan kembali. Ia bahkan menolak tawaran dari klub Inggris dan Belgia demi pindah ke Milan. Arizala mulai dikenal setelah tampil impresif di Piala Dunia U20 dan membantu Kolombia meraih peringkat ketiga. Ia masih berusia 20 tahun, tetapi sudah menunjukkan potensi besar dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi di sisi lapangan. Pemain ini berasal dari klub Deportivo Independiente Medellin di Kolombia. Di tim senior, ia sudah tampil 26 kali, mencetak 2 gol dan membuat 1 assist. Selain bek sayap, ia juga bisa berperan sebagai wingback atau bahkan winger murni, baik di kiri maupun kanan. Dengan usia muda dan fleksibilitasnya, Arizala dipandang sebagai investasi jangka panjang yang bisa memberikan banyak opsi bagi Milan di musim-musim mendatang. AC Milan sedang mencari bek baru untuk bursa transfer Januari dan salah satu nama yang kini mereka pantau adalah Jay Itzes, bek milik Sassuolo yang juga pemain timnas Indonesia. Menurut laporan calciomercato.com, Milan tertarik karena Jay Itzes punya postur kuat dengan tinggi 1,90 meter, unggul dalam duel udara, dan tenang saat menguasai bola. Ia juga fleksibel, bisa bermain sebagai bek tengah dalam formasi 2 maupun 3 bek serta mampu mengisi posisi tengah atau sisi pertahanan sesuai kebutuhan taktik. Itzes saat ini menjadi salah satu pemain penting di Sassuolo, meski usianya yang 25 tahun masih tergolong muda dan bisa terus berkembang. Jurnalis Luca Cili menyebut Milan sudah kembali menghubungi perwakilan pemain yang nilai pasarnya telah melewati 10 juta euro itu, meski belum ada komunikasi resmi dengan Sassuolo. AC Milan sendiri dipastikan akan mendatangkan bek baru pada Januari. Beberapa nama besar seperti Joe Gomez, Mario Gila, dan Kim Min-jae masuk daftar utama. Tetapi Jay Itzes menjadi alternatif menarik karena sudah mengenal Serie A. Hal ini membuat risikonya lebih kecil dibandingkan mendatangkan pemain dari liga lain. Sekarang tinggal menunggu apakah Milan akan benar-benar bergerak merekrut bek berdarah Indonesia tersebut. Performa bagus Marco Palestra di Serie A membuat namanya langsung masuk radar banyak klub besar termasuk AC Milan. Bek sayap muda milik Cagliari ini tampil konsisten dan menunjukkan kualitas yang membuatnya dianggap sebagai salah satu talenta masa depan Italia, apalagi ia masih berusia 20 tahun. Menurut Corriere della Sera, 3 klub raksasa AC Milan, Juventus, dan Inter Milan sama-sama tertarik merekrutnya. Inter disebut ingin bergerak cepat di bursa transfer Januari, tetapi prosesnya bisa rumit karena hubungan mereka dengan Atalanta, pemilik Palestra, sedang kurang baik setelah drama transfer Ademola Lookman. Jika Inter gagal mengamankan transfer di Januari, Juventus dan Milan siap masuk pada akhir musim. Sejauh ini Palestra tampil impresif dengan 12 pertandingan dan 3 assist dalam kurang dari 1000 menit bermain. Tuta Mercato Web menyebut Atalanta mematok harga sangat tinggi, yakni 35 sampai 40 juta euro untuk klub manapun yang ingin membawa pemain timnas U21 Italia tersebut. Bagi Milan, transfer ini menimbulkan dilema. Mereka sebenarnya sudah punya Alexis Saelemaekers yang tampil solid di posisi bek kanan dalam formasi 3-5-2. Kini manajemen harus mempertimbangkan apakah masuk akal mengeluarkan dana sebesar itu untuk posisi yang mungkin bukan kebutuhan utama saat ini. Samuel Chukwueze sedang tampil impresif bersama Fulham. Meski begitu, pemain asal Nigeria itu masih punya keinginan untuk kembali ke AC Milan. Menurut media calciomercato.com, performa Chukwueze sedang on fire setelah menyumbang 2 assist di laga Premier League melawan Sunderland dan Tottenham Hotspur. Ia kemudian mencetak 2 gol ke gawang Manchester City. 2 gol itu hampir membantu Fulham bangkit setelah tertinggal 5-1. Walau pertandingan akhirnya berakhir 5-4 untuk kemenangan Manchester City, banyak yang menilai Chukwueze adalah pemain yang paling berpengaruh di laga tersebut. Masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua, ia langsung mengubah jalannya permainan. Chukwueze bergabung dengan Milan pada musim panas 2023 dengan biaya total sekitar 28 juta euro dari Villarreal.
Di akhir bursa transfer musim panas 2025, ia dipinjamkan ke Fulham dengan opsi pembelian di bawah 30 juta euro. Saat ini belum ada keputusan dari Fulham maupun dari Chukwueze sendiri. Ia masih terikat kontrak dengan Milan sampai 2028 dan belum menutup kemungkinan untuk kembali ke San Siro. Nama Nicolo Tresoldi mulai sering dibicarakan sebagai calon striker masa depan AC Milan. AC Milan sendiri memang sedang mencari penyerang baru untuk bursa transfer berikutnya, dengan beberapa nama lain seperti Gianfilippo Mateta dan bahkan Robert Lewandowski juga masuk dalam radar. Tresoldi yang baru berusia 21 tahun pindah ke klub Brugge musim panas lalu dan sudah mencetak 4 gol di Liga Belgia. Ia dianggap memiliki potensi besar. Meski bermain untuk timnas Jerman, Tresoldi punya ikatan kuat dengan Milan, sehingga banyak yang melihatnya sebagai kandidat menarik untuk proyek jangka panjang Rossoneri. Ia bahkan pernah mengungkapkan impiannya untuk suatu hari bermain di San Siro. Namun transfer dari klub Brugge ke Milan tentu tidak mudah. Saat ini Tresoldi menilai klub Brugge sebagai tempat terbaik bagi pemain muda untuk berkembang. Klub tersebut dikenal punya fasilitas bagus dan fokus pada pembinaan talenta muda. Selain itu, Brugge juga menjadi salah satu tim termuda yang tampil di Liga Champions musim ini. Dan bagi Tresoldi, Brugge adalah lingkungan yang tepat untuk mematangkan kemampuan sebelum mengejar mimpi besarnya di masa depan. Sergio Ramos akan berstatus bebas transfer mulai 1 Januari setelah kontraknya dengan Monterrey berakhir. Ia memilih tidak melanjutkan karirnya di Meksiko dan ingin kembali bermain di Eropa. Bersama agennya, Ramos pun mencoba menawarkan diri ke AC Milan untuk bergabung gratis pada bursa transfer Januari mendatang. Namun menurut laporan Milan Express, Milan menolak kemungkinan tersebut. Klub keberatan dengan permintaan gaji Ramos yang sebelumnya menerima sekitar 4 juta euro per musim di Monterrey. Selain itu, manajemen lebih memilih mencari bek yang lebih muda dan berbiaya lebih rendah. Salah satu alasan Ramos ingin ke Milan adalah karena ia melihat mantan rekannya Luka Modric masih tampil gemilang di Serie A meski sudah berusia 40 tahun. Ramos berharap bisa mengikuti jejak tersebut, tetapi peluang itu tampaknya tidak akan terwujud bersama Milan. Santiago Gimenez menjadi salah satu perhatian AC Milan menjelang bursa transfer musim dingin. Namun muncul rumor bahwa striker asal Meksiko itu justru masuk dalam incaran Sunderland. Spekulasi ini beredar karena Gimenez dianggap belum tampil sesuai harapan di Milan. Namun pakar transfer Fabrizio Romano membantah keras rumor tersebut. Menurutnya Sunderland sama sekali tidak tertarik dan tidak menjalin kontak apapun untuk mendatangkan Gimenez. Klub Inggris itu disebut sudah memiliki rencana perekrutan lain untuk Januari. Gimenez sendiri sedang menepi karena cedera dalam beberapa minggu terakhir. Masa pemulihan ini membuat masa depannya kembali diperbincangkan, meski agennya menegaskan bahwa ia masih berkomitmen bertahan di Milan. Meski begitu, Gimenez tetap harus bekerja keras untuk membuktikan diri jika ingin mendapatkan tempat di skuad Max Allegri. Potensinya masih ada, namun situasinya di Milan belum mudah. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.